Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anakku semua tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi, tetapi masih dalam tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, yaitu muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam. Pada materi IPA, kita akan belajar tentang menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut dengan benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Adapun sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. 1. Magnet memiliki gaya tarik. Contohnya, benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat daya tariknya. Kemudian yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Selanjutnya yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut dengan medan magnet. Nah, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Yang pertama, magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Kemudian yang kedua, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya, magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. Nah, coba anak-anak perhatikan berikut bentuk-bentuk magnet buatan. Ada magnet batang, ada magnet ladam, ada magnet jarum, magnet silinder, dan magnet U. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. Yang kedua, magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Kemudian yang ketiga, magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang keempat, magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Kemudian yang terakhir, magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, yang B sekarang, kita gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Jadi, gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contohnya gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya.
Peristiwa jatuhnya buah dari pohon terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik sebuah benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, berat suatu benda tidak memengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama, seperti coba kalian lihat gambar yang di samping. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lain berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi bumi menarik semua benda di bumi. Yang ketiga, gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pada terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah. Nah, kemudian kita lanjutkan menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Coba kalian lihat contoh di samping ada gambar anak sedang mendorong lemari atau meja. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Kemudian gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Kemudian ada contoh lagi gaya gesek yang menguntungkan, yaitu sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Kemudian ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Kemudian contoh gaya gesek yang merugikan antara lain pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diberi pelumas atau diolesi pelumas. Nah, kemudian contoh gaya gesek yang merugikan lagi. Ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalan basah. Kemudian yang ketiga, contoh gaya gesek yang merugikan yaitu gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.